sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bang Jago, ampun Bang Jago. Dewan, jadi target dari gotong royong ini seperti apa? Baik, sahabat sekalian, bersama pengurus DPC PKS Kecamatan Payung Kaki dan juga Sekretaris Komisi 4 ya, dari Dapil 6 ya, Tampan Senaplan, Pak Rois SAG. Payung Kaki Senaplan, maaf. Tampan Senaplan kapan gabung ya? Baik, kita akan berbincang ini terkait bantuan armada pengangkutan sampah untuk sementara ya, waktu yang saat ini memang terkendala oleh pemerintah Kota Pekanbaru ya, terkait mobilisasi angkutan sampah yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, saat ini tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana bantuan operasional yang dilakukan oleh DPD PKS melalui DPC 12 kecamatan Kabupaten Kota Pekanbaru ya, dan juga menurunkan para pejabat publiknya seperti anggota legislatif ya untuk memantau kegiatan pengangkutan sampah di setiap titik yang saat ini kebetulan titiknya berada di Jalan Durian Pasar Palapa pagi ya, pasar pagi. Nah, bagaimana sebagai ketua DPC Mas itu, silakan. Kegiatan ini ya. Ini kita ngelihat sebagai ini ya, sebagai apa namanya, wujud kita, kepedulian kita kepada Kota Pekanbaru. Ya. Karena kita melihat bahwa sampah ini masalah bersama, dan kita melihat juga dalam sampah ini kita tidak bisa dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin tanggung jawab sebenarnya ada di dinas kebersihan, tapi sebagai masyarakat dan juga sebagai elemen dari masyarakat Kota Pekanbaru, kita berinisiatif gitu dengan kecamatan yang lain. Dan saat ini ada satu armada yang sudah siap. Mudah-mudahan kita juga membuka kesempatan buat yang lain, kalau ada misalkan punya truk, punya pickup, nanti armadanya dari mereka, dan kemudian kita mencoba untuk mencarikan relawannya untuk membantu, karena ini masalah kita bersama gitu. Dan kita tidak hanya menyalahkan ke Pemko, tapi kita juga ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah gitu. Dan alhamdulillah kita juga disupport sama teman-teman dari anggota dewan ya, dari DPD juga, dan kita ini aksi bersama di setiap bersama ya. Nah, jadi kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah sampah karena kita hanya mempunyai sedikit armada. Ya. Kebutuhan Bantuan ya, bantuannya bisa cukup bisa tidak gitu. Kan bantuan ya, begitu kan. Iya betul, dan mudah-mudahan apa yang kita ini bisa diapresiasi sama masyarakat. Iya oke. Baik, untuk ini Pak Dewan sendiri selaku Sekretaris Komisi 4, ini sampai kapan ini kira-kira fenomena seperti ini nih, penumpukan sampah ini, kira-kira bagaimana? Yang pertama, Allah alam. Ya. Jadi kalau dari dengar pendapat dengan DLHK, ya, itu tayang di LPSE kontrak itu baru pada tanggal 4 Januari. 4 Januari ya. Jadi kalau kondisi normal ya, normal nggak ada masalah, itu di paling antara 25 sampai 28 hari baru diketahui pemenang tender. Jadi kemungkinan pada saat itu mulai kondisinya sudah bisa lah pelan-pelan, dan itu nggak langsung normal, tetapi perlu waktu paling nggak 2 bulan dulu untuk penyusuan, karena kan sampah nggak diangkat 1 hari, efeknya untuk 1 minggu kan. Iya. Tetapi itu kalau kondisi normal, informasinya tapi mudah-mudahan ini nggak benar. Iya. Ada kemungkinan bisa molor itu. Sampai? Boleh jadi sampai Februari lah. Februari ya. Februari. Nah, ini. Makanya ya saya sebagai bagian dari perwakilan masyarakat ikut mensupport kegiatan yang ditajak oleh DPD PKS Kota Pekanbaru. Dan saya tidak ingin kisah cerita seperti yang di ini kan
yang disampaikan oleh Gus Dur ya. Iya. Kita tidak ingin cerita itu terrealisasi gitu. Apa kata Gus Dur? Ya kalau orang India itu banyak Bicara. kerja, banyak bicara, banyak kerja. Orang India. Itu orang India. Kalau orang Jepang Sedikit bicara. sedikit bicara, banyak kerja. Ya. Nah, Orang Indonesia. Indonesia katanya nih Ah, lain yang dikerjakan, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan itu kan. Nah kita tidak ingin yang kayak gitu tuh, makanya Oke. kita turun hari ini. siap, oke. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan bantuan personal ini bisa membantu masyarakat lah setidaknya, ya. Insya Allah. Tidak seluruhnya, minimal bisa mengurangi lah ya tumpukan sampah yang bisa mengganggu gangguan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat. Iya. Ini Dan- tidak serta merta selesai, tapi ini menggugah elemen masyarakat yang lain. Jadi kalau setiap elemen masyarakat berpartisipasi, nih kondisi ini kan bisa diminimalisir lah ya, minimalisir sehingga bahasa kondisi darurat itu bisa segera ini kan, bisa bahasanya mungkin dipangkas lagi nggak kondisi darurat. Jadi bukan karena kondisi darurat, bukan gawainya DLHK lagi, tapi semua kita Semua terpanggil. masyarakat terpanggil. Iya. Jadi makanya sekarang ini masyarakat teredukasi ya dengan ada acara seperti ini, masyarakat seolah harus sadar gitu ya, dipaksa untuk sadar untuk mau sampah. Oke, untuk sementara karena panggilan armada sudah ada, atau disuruh ngopi kemari aja mas? Hah? Mas ke TPA ikut? Di lokasi ini hampir 4 kali pengangkatan dengan ini. Setiap hari ada terus tumpukan sampah. Sudah kita buat spanduk, sudah kita jaga sampai jam 12 malam, tapi masyarakat tetap bandel. Curi-curi nih buang di lokasi di sini di depan pasar Palapaja depan. Iya, jadi gini, kalau targetnya adalah membantu pemerintah kota dalam hal ini DLHK. Jadi karena kondisi hari ini kan sudah berada pada posisi darurat ya, darurat sampah. Jadi kita tidak mengenal istilah ini tugas DLHK atau OPD yang berkaitan. Jadi ada sebuah perumpamaan ketika dulu ada namanya kisah peperangan, pertempuran kecil. Kalau orang musuh sudah menyerah, angkat tangan itu pun harus dilindungi. Nah, DLHK itu bukan musuh kita, mitra. Tahu sendiri kan DLHK hari ini kondisinya kayak apa, sudah habis-habisan. Maka nggak etis juga kalau kita serang terus-terusan tanpa kita